Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair wassihah wal afiyah. Para pencinta bahasa Arab sekalian, serial ilmu nahwu kali ini akan membahas tentang jumlah ismiyah dan kita fokuskan pembahasan pada materi mubtada. Namun sebelum kita lebih fokus untuk membahas tentang mubtada, kita dasari pemahaman kita dari yang lebih umum, yaitu tentang al-jumlah al-mufidah. Apa yang dimaksud dengan al-jumlah al-mufidah? Dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kalimat atau klausa, yaitu susunan kata yang terdiri dari subjek, predikat, bahkan bisa ditambah dengan objek dan keterangan. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam sebuah klausa hanya dibutuhkan subjek dan predikat saja. Kalimat atau klausa dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-jumlah al-mufidah. Kita lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au akthar wa afada ma'nan tamman. Yaitu setiap susunan dua kata atau lebih dan memberi makna yang sempurna. Namun perlu diketahui, dalam bahasa Arab, jumlah tersebut atau al-jumlah al-mufidah ini terbagi kepada dua bentuk, dua style. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Mari kita lihat untuk jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah wahia jumlatun tubda'u bil ismi, yaitu kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu bisa diawali dengan kata benda atau yang kedua adalah jumlah fi'liyah, jumlah yang bisa diawali dengan kata kerja. Kita fokuskan kepada jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim, maka strukturnya terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim yang berada di awal tersebut. Dan dalam bahasa Indonesia bisa dipersamakan dengan subjek. Sementara khobar, struktur yang kedua setelah mubtada bisa dipersamakan dengan predikat. Dan bisa jadi di dalamnya terdapat objek. Kita lihat kepada contoh. At-talibatu jamilatun. Ahmadu bil maktabah. Ahmadu hamalal kitab bil haqibah al-ams. Anda perhatikan. At-talibatu jamilatun. Kata pertama dari jumlah ini diawali dengan isim. Ahmadu fil maktabah. Ahmad di perpustakaan. Ini pun diawali dengan kata Ahmad sebagai kata benda. Ahmadu hamalal kitab bil haqibah al-ams. Sama seperti yang di atas, ini pun diawali dengan kata benda. Maka kata benda yang berada di awal ini menjadi subjek. Dalam bahasa Arab, style seperti ini karena diawali oleh kata benda, maka kata benda ini dinamakan dengan mubtada. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Wahia jumlatun tubda'u bil fi'li. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jenis kalimat seperti ini tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia dan ditemukan dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang kata pertamanya itu adalah dari kata kerja. Maka strukturnya berbeda dengan jumlah ismiyah. Struktur dalam jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih jika dibutuhkan. Fi'il kalau dipersamakan dengan struktur dalam bahasa Indonesia adalah sebagai predikat.
Al-fa'il, pelakunya yang mengerjakan atau yang melakukan pekerjaan dinamakan dengan subjek. Dan al-maf'ulu bih, maf'ul bih adalah sebagai objek. Kita lihat contohnya. Ja'a at-talibu. Qara'a Ahmadul kitaba fil maktabah. Kita lihat dari dua jumlah ini atau dari dua kalimat ini diawali dua-duanya dengan fi'il atau kata kerja, tepatnya fi'il madhi. Ja'a strukturnya sebagai fi'il, at-talibu sebagai fa'il. Telah datang seorang siswa. Ja'a telah datang, at-talibu seorang siswa. Strukturnya ja'a sebagai fi'il, at-talibu sebagai fa'il. Qara'a Ahmadu al-kitaba fil maktabah. Qara'a sebagai fi'il, kata kerja, Ahmadu sebagai fa'il, pelakunya. Al-kitaba sebagai maf'ul bih. Ahmad telah membaca buku fil maktabah di perpustakaan. Fil maktabah sebagai keterangan atau dalam bahasa Arab lebih dikenal sebagai fi huruf jar, al-maktabati sebagai majrur atau yang dijarkan oleh huruf jar yaitu fi. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang jumlah ismiyah. Seperti di awal, bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang memiliki struktur mubtada dan khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Yang dimaksud dengan mubtada adalah al-ismul marfu' al-ari anil awamilil lafziyah, yaitu isim yang dirofakkan, yang kosong dari amil atau yang memerintahkan, al-lafziyah yang bersifat lafad. Pengertiannya sebetulnya sampai di sini saja. Adapun yang selanjutnya adalah keterangannya. Wa huwa yaqa'u bi awwali jumlatin wal aslu fihi ay yakuna ma'rifatan. Wa huwa mubtada tersebut yaqa'u bi awwali jumlatin berada di awal kalimat, wal aslu fihi dan asalnya ay yakuna ma'rifatan. Dia atau mubtada tersebut adalah keadaannya isim ma'rifat. Nah, perhatikan at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna. Dari tiga klausa ini atau tiga kalimat ini, kata pertamanya adalah isim atau kata benda. Hanya yang nomor 1, 2, dan 3 berbeda bentuknya, berbeda secara jumlah. Kalau yang pertama at-talibu itu terbentuk dari isim mufrad, at-talibani dari isim tasniyah, at-tullab dari jama' taksir. Ini menunjukkan tunggal, yang kedua menunjukkan dua, dan at-tullab menunjukkan jama'. Sesuai dengan apa yang dijadikan keterangan, wa huwa yaqau fi awwali jumlah. Mubtada itu berada di awal jumlah. Wal aslu fihi ayyakuna ma'rifatan, dan ini adalah isim ma'rifah. Tandanya adalah diawali dengan alif lam. Al-mu'arraf bi al. Contoh yang selanjutnya, al-muslimu salihun, al-muslimani salihani, al-muslimuna salihuna, al-muslimatu salihatun, al-muslimatani salihatani, al-muslimat salihat. Bagian kedua pun sama. Semuanya adalah mubtada. Al-muslimu, al-ismul marfu' dirofakkan. Di sini ditandai dengan dhammah. Dia berada di awal kalimat. Asalnya dia adalah isim ma'rifat karena ditandai dengan alif lam. Kalimat selanjutnya, salihun, salihani, dan salihuna, ini adalah khabar. Dan penjelasannya nanti kita bahas pada video yang lain.
Wa yakunul mubtada imma isman mu'raban wa imma isman mabniyan. Mubtada itu bisa berbentuk mu'rab, yaitu isim yang mengalami perubahan di ujung katanya, atau bisa juga dari isim mabni yang tetap. Kita lihat di contoh, huwa mujtahidun, huma mujtahidani, hum mujtahiduna. Huwa, huma, hum ini adalah mubtada. Dan mubtada itu seperti tadi dikatakan adalah isim yang berada di awal kalimat. Ini pun termasuk isim. Hanya perbedaan dengan at-talib, at-talibani, dan at-tullab, kalau yang ini sebagai kata ganti, isim domir. Dan isim domir termasuk isim mabni, artinya tetap. Dia huwa, ketika dirofakkan tetap dibaca huwa. Ketika dinasobkan tetap dibaca huwa. Dan ketika dijar pun, dia pun dibacanya dengan huwa. Huma, hum, semuanya tetap tidak mengalami perubahan seperti yang pertama. Qad yata'akhkharul mubtada anil khabar. Terkadang mubtada itu atau subjek itu bisa diakhirkan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, fil fasli talibun, indi kitabun, amamal fasli saburatun. Asal kalimahnya at-talibu fil fasli. Hanya karena khobarnya terdiri dari jar dan majrur atau dengan zorob, maka diperbolehkan mubtada untuk disimpan di belakang. Fil fasli, di kelas, talibun, terdapat seorang siswa. Indi kitabun. Asal kalimahnya, kalau mau diaslikan sebagai bentuk mubtada dengan berada di awal, maka al-kitabu indi. Namun, karena khabarnya dalam bentuk zorob, maka boleh diakhirkan untuk mubtada dan khabarnya disimpan di permulaan. Indi kitabun. Amamal fasli saburatun. Para pencinta bahasa Arab sekalian, di ujung kita akan belajar mengi'rab mubtada. At-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada. Ini adalah sebagai mubtada. Wa huwa marfu'. Dan mubtada itu dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya dhammatun zahirah, adalah dhammah yang zahir, yang kelihatan, jelas. Li'annahu ismu mufrad, karena mubtada ini atau at-talib ini adalah sebagai isim mufrad atau kata benda tunggal. At-talibani mujtahidan. At-talibani mubtada. Wa huwa, mubtada tersebut, marfu'un, dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi alifun, dan alamat rofanya adalah alif. Sebab isim tasniyah ketika dinasobkan dengan ya, dijarkan pun dengan ya. Li'annahu ismu mutsanna, karena at-talibani ini adalah isim mutsanna atau isim tasniyah. At-tullabu mujtahiduna. At-tullab mubtada. Wa huwa, mubtada ini marfu'un, dirofakkan karena termasuk marfu'atul asma. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan alamat rofanya adalah dhammah, bahkan dhammah zahirah. Li'annahu jam'u taksir, karena at-tullab ini adalah bentuknya jama' taksir. Al-muslimuna salihuna. Al-muslimuna mubtada, sebagai mubtada. Wa huwa, mubtada tersebut, marfu'un, dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi waw, dan tanda rofanya adalah waw.
Berbeda dengan jamak taksir, dia dengan dhammah, isim tasniyah dengan alif, isim mufrad dengan dhammah lagi. Ini dengan waw. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Karena al-muslimuna itu adalah bentuknya jamak mudzakkar salim. At-talibatu mujtahidat. At-talibat mubtada sebagai mubtada, wa huwa mubtada tersebut marfu'un dirofa'kan, wa alamat raf'ihi dan tanda rofa'nya dhammatun zahirah, jika dilengkapi, li'annahu jam'u muannats salim. Karena at-talibat ini bentuknya adalah jamak muannats salim ya. Huwa mujtahidun. Nah, kita beralih kepada mubtada yang terbentuk dari isim mabni, yaitu di sini adalah dengan isim dhamir. Huwa mujtahidun. Huwa mubtada. Wa huwa marfu'un. Setiap mubtada itu harus dirofa'kan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Huwa ini tandanya dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Hakikatnya di sini ada dhammah, tapi dhammahnya itu bersifat muqaddarah, dikira-kira saja. Atau dalam bahasa sekarang mungkin dhammahnya bersifat imajinatif. Li'annahu ismud dhamir al-mabni. Karena huwa ini bukan isim mu'rab seperti yang di atas, melainkan isim dhamir yang bersifat mabni. Demikian para pencinta bahasa Arab sekalian, kita belum bisa membahas khobar, kita baru memfokuskan pada mubtada. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.